Sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini salah satu kalau misalnya teman-teman udah login di Notion ya. Jadi mungkin teman-teman bisa masuk ke Google Chrome ya, atau ada dua sih, ada dua metode nih. Notion pun bisa teman-teman download, sorry, eh, bisa download ya di Microsoft ya. Nanti teman-teman ketik Notion, terus download masuk di laptop itu bisa. Ya, atau nanti teman-teman di Play Store atau di App Store cari Notion itu juga bisa. Nah, ini saya contohin Notion yang saya pakai di Chrome aja ya. Ini saya udah coba masuk ke mana? Ke aplikasi Notion di Google Chrome. Nanti tampilannya setelah login seperti ini, ya. Nah, nanti bisa juga nih seperti nyaris seperti chat GPT, ya. Teman-teman mau bikin apa? Misalnya mau draft copywriting, copywriting. Nah, sama seperti hampir mirip seperti chat GPT ya. Cuman kalau chat GPT itu dia nggak bisa share link ya, hanya dibaca. Tapi kalau di sini teman-teman bisa nih pilih kira-kira copywriting untuk ide. Teman-teman tahu copywriting kan? Pernah pernah dengar nggak copywriting? Benar, Bu. Pernah ya. Nah, kira-kira teman-teman butuh untuk buat konten terus kehabisan ide untuk bagaimana memaksimalkan copywriting. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih nih mau apa ya. Apabila teman-teman sudah mempunyai visi awalnya, mau mengembangkan lagi bisa ya. Mau capture kayak terus mau dan lain sebagainya di sini ada gitu. Nah, di sini ada contoh brand story ya, frameworknya brand story ya. Ini tadi teman-teman bisa copy paste disesuaikan dengan produk dan service maksud saya produk atau jasa yang teman-teman bawain gitu. Nah, contoh aja nih, saya sudah buat dummy ya. Contoh misalnya juga teman-teman butuh untuk teman-teman sebagai penulis buku nih ya. Penulis buku new page deh. Nah, ya. Nanti ini saya udah buat dummy-nya ya. Nanti di sini ada pilihan new page ya. Terus add a page inside. Nah, nanti tampilannya kosong nih, ya. Nanti untuk apa namanya proses eh, menghias covernya nanti bisa di sini change cover, ya. Pilih nanti sesuaikan galerinya berdasarkan gradasi dan warnanya. Terus di sini juga ada pilihan-pilihan template. Atau kalau seandainya teman-teman mau ngisi pakai galeri sendiri, nanti bisa upload link di sini, ya. Upload file. Nanti masuk ke sini, nanti teman-teman bisa pilih kira-kira file apa, galeri atau gambar apa yang mau teman-teman tampilkan di sini, ya. Nah, ini saya sudah buat nih contoh dummy-nya, ya. Ini juga pakai template yang ada di Notion aja sih. Nah, ya udah ya kan. Ini bisa tulis misalnya add a comment, materi beli bisnis digital, terus teman-teman bisa tambahin nih item-item apa yang kira-kira nanti mau teman-teman susun, ya, atau teman-teman mau tulis blog ceritanya, atau teman-teman penulis mau update atau mau eksis di penulisan, ya, nanti bisa teman-teman buat di sini, oke? Nanti setelah jadi nih, ya kurang lebih sederhana ini, nanti kalian teman-teman share, ya. Ini ada copy site, masukin ke Chrome, di paste. Nah, nanti kelihatan nih.
Jadi seolah-olah kita punya seperti punya blog sendiri gitu. Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Mem. Ya, oke, Miss. Mas, Bu. Oke, jelas ya? Baik. Terus ada juga Microsoft Teams, teman-teman. Ya, kalau misalnya eh, Microsoft Teams ini hampir sama seperti Zoom atau Gmeet, ya. Tapi kalau Zoom itu kan terkadang kita mesti berbayar ya. Dalam batas 30 sampai 60 menit biasanya terputus. Nah, kalau teman-teman pakai Microsoft Teams, ya, misalnya teman-teman mau meeting nih sama sesama rekan, ya. Nanti teman-teman di Google cari aja Microsoft Teams, terus daftar, itu bisa sampai 300 orang pesertanya, ya. Terus waktunya juga, kalau nggak salah sih unlimited deh, gitu. Jadi lebih memudahkan. Nah, cuman kendalanya apa? Kalau Zoom itu kita kan mencakup luas ya, dalam artian eh, tanpa harus install Microsoft Teams atau kita apa namanya secara jaringan pun sejujurnya Zoom lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih dalam area regional, mau meeting bareng ya, nggak terlalu apa daerahnya nggak terlalu menyebar luas, bisa pakai Microsoft Teams, lebih fleksibel gitu untuk melakukan rapat-rapat tertentu ya, membutuhkan rapat online tertentu. Ya, jadi ntar teman-teman masuk ke Google Chrome, kemudian cari di situ Microsoft Teams, ya. Terus nanti teman-teman login aja sesuai dengan arahan-arahan dari Microsoft Teams. Oke. Lalu kalau untuk prototype ya atau memproduk ini membantu membuat produk digital ya atau aplikasi website dengan cepat sebelum diluncurkan. Nah, apa toolsnya ya? Teman-teman bisa lihat di Figma. Di situ banyak desain UI atau UX yang interaktif. Ya. Atau kalau misalnya ribet, Figma juga kalau saya coba itu mesti kalau misalnya mau apa namanya mau lebih luas jangkauannya berbayar sih, berbayar sekitar 2 minggu atau 1 bulanan. Nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau coba, ya. Kemudian ada Canva, ya mungkin kita semua dia udah adaptif lah sama Canva. Desain visual cepat untuk kita melakukan presentasi atau mengembangkan marketing digital. Lalu ada Bubble, ya Bubble Our Glide atau Webflow. Dia bisa bikin aplikasi tanpa coding. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bisa ngoding nggak? Ada yang sudah pernah coba ngoding belum? Sudah, Bu. Sudah ada yang bisa ngoding ya? Setahu saya kalau ngoding itu pakai Python betul ya Pak? Kurang lebih pakai Python. Iya, pakai Google. Iya sih, cuman biasanya yang sudah expert biasa pakai Python ya Pak, yang sudah mengerti bahasa coding ya Pak. Nah, eh, enggak Pak, kalau ngoding itu di LIA ada sistem informasi Pak, atau ya, atau teknologi informatika. Di LIA ada Pak, mungkin bisa sampai ke teman-temannya Pak. Tapi kalau bisnis digital dia lebih kepada platform yang sudah tersedia gitu. Karena fokusnya di bisnis ya Pak. Gitu. Jadi yang sudah ada gitu. Nah, tools apa yang mendukung Technopreneur ada namanya Bubble atau Glide atau Webflow ya. Dia bisa bikin aplikasi tanpa coding atau saran yang tadi Pak Johannes sampaikan ya. Bisa pakai Google juga bisa. Lalu untuk mengkolaborasi developer software, ya kita bisa kok mendevelop software yang sudah ada di area kita, ya, menggunakan namanya aplikasi
GitHub or GitLab gitu. Lalu ada lagi tools yang mendukung technopreneur untuk melakukan digital marketing tools. Ya, untuk apa? Untuk mensupport produk teman-teman itu bisa dikenal luas di pasar online. Apa toolsnya? Pertama, mungkin teman-teman sudah hatam lah, Google Analytics. Ya, kita bisa kalau kita punya website atau kita mau itu biasanya yang sudah berbayar ya. Kita bisa menganalisis website kompetitor ya. Kira-kira bagaimana antusias pengunjung bisa melihat website yang kita mau analisa ya. Kemudian ada Meta Ads ya, bisa teman-teman uh, mungkin setiap hari ya ditawarin sama Facebook atau Instagram atau TikTok iklan digital yang lebih segmented. Ada yang sudah mengoptimalisasikan Meta Ads belum? Sharing dong sama kita. Ada yang sudah ada? Pak Jo, sudah Pak? Sudah memaksimalkan Meta Ads Pak? Oke. Iya. Jadi fitur ini memang dia segmentasinya jelas ya. Kalau misalnya teman-teman punya medsos seperti Instagram, seperti TikTok atau Facebook, kalau misalnya ada teman-teman mau mengoptimalkan produk, misalnya produk kuliner atau produk fashion lah, produk fashion deh, gitu. Nah nanti begitu teman-teman berbayar ya pakai Meta Ads ini, nanti dialokasikan sama si TikToknya. Kira-kira nanti kan ada isian form kan, produknya apa, kemudian jenis produknya apa, kemudian kira-kira apa segmentasi yang mau teman-teman bawa, di range usia berapa, jenis kelaminnya apa. Nah, nanti tuh langsung jadi FYP tuh di medsos teman-teman. Oke? Lalu kemudian ada juga TikTok for Business. Ya, hampir sama seperti Meta Ads ya. Cuman kalau tadi Meta Ads-nya lebih ke Facebook dan Instagram, tapi TikTok for Business ini dia promosi kreatifnya berbasis video langsung ya. Jadi di samping iklan digital yang tertarget ya, bisa juga langsung live dengan kondisi-kondisi yang nanti diarahkan kira-kira tepatnya di mana untuk produk teman-teman. Lalu ada SEO tools ya. SEO tools ini seperti ada aplikasi namanya SEMrush or Ahrefs ya. Ini optimasi mesin pencari. Apa gunanya SEO tools? Jadi kalau seandainya teman-teman membutuhkan analisis mendalam terhadap produk kompetitor ya, di samping untuk mengetahui bagaimana harga, pertimbangan perbandingan harga dari produk yang teman-teman punya dengan kompetitor teman-teman. Itu bisa lihat di SEO tools. Lalu yang kedua, misalnya teman-teman mau cari target yang baru, ya, teman-teman punya produk baru, terus ingin mensegmentasikan produk yang teman-teman punya, nah bisa dimaksimalkan atau dimaksimiskan lewat SEO tools, SEO tools, ya, optimasi mesin pencari. Nah, ini untuk tools yang mendukung technopreneur dalam pembayaran. Ya, kalau misalnya mungkin kita sudah terbiasa dengan dompet digital ya lewat e-commerce, dia menyediakan tools-tools untuk kita memudahkan untuk melakukan payment. Oke. Kemudian untuk penjualan dan transaksi online ya, eh, kita juga membutuhkan seperti em, buka toko online ya, ada Shop PV, Shop PV, ya. Ada WooCommerce. Nah, ini WooCommerce ini basisnya itu memang pernah dengar WordPress kan, teman-teman? Konon kalau misalnya kita punya WordPress, punya website di WordPress, nah ini dompet digitalnya namanya WooCommerce. Oh, oke. Gimana?
Iya. Dan kalau misalnya berbayar, Pak, lewat WooCommerce, WordPress-nya bisa provide namanya, Pak. Ah, dan lebih murah sih ketimbang domain yang lain, gitu. Terus ada Tokopedia Seller ya, khusus buat memaksimalkan seller-seller di platform Tokopedia, gitu. Contoh aja. Nah, payment gateway, ya. Di samping kita memaksimalkan eh, payment by e-commerce, ya, atau memaksimalkan tools digital yang ada yang tadi sudah kita bahas, ada yang disebut namanya payment gateway, ya. Bisa pakai Mitrans, ya, kemudian Sandit dan Dana, dompet Dana, ya, untuk apa namanya ya, melakukan transaksi yang cepat. Terus ada lagi kalau misalnya kita melakukan transaksi internasional ya, kalau sistem ekspor impor biasanya ada Stripe atau PayPal gitu untuk memaksimalkan transaksi penjualan yang internasional. Lalu eh, untuk memaksimalkan financial tools ya, ada tools yang mendukung technopreneur dalam bisnis dan financial tools. Untuk apa? Agar finansial atau laporan keuangan teman-teman dan operasional bisnisnya lebih rapi. Kalau misalnya sedikit, semua sih berbayar sih ya. Semakin berbayar, semakin banyak fasilitas yang bisa kita gunakan ya. Untuk pembukuan digital ya, bisa pakai QuickBooks atau Journal ID ya. Nanti teman-teman disediakan seperti template-nya. Nanti teman-teman bisa menginput langsung dan sangat mudah ya pilihannya tuh untuk buat neraca seperti apa. Kemudian untuk membuat laporan arus kas seperti apa. Terus apabila nanti finance membutuhkan laporan atau accounting membutuhkan laporan, nanti tinggal ready to print atau ready to share ya. Itu menggunakan QuickBooks atau Journal ID. Lalu ada Google Workspace ya, seperti Google Docs, Google Sheet, Google Drive, ya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan seluruh laporan-laporan terkait bisnis dan financial tools-nya di satu workspace, ya. Dan alhamdulillahnya si Docs, Sheet, Drive gitu ya, semua serba free. Ya, kalau kalau dalam keseharian kami di Universitas Lia juga memaksimalkan ini nih Google Workspace gitu. Yang terakhir, tools yang mendukung technopreneur secara AI atau automation tools ya, tren terkini. Untuk apa sih? Untuk ngebantu atau mempercepat kerja dengan kecerdasan buatan. Apa contohnya? Pernah coba ChatGPT ya? Sudah umum kan? Iya, Bu. Sudah umum ya. Tinggal kita mengatur kira-kira prompt apa yang maksimal untuk kita bisa melakukan copywriting. Ya, tadi kalau bedanya sama Notion apa? Kalau Chat GPT hanya kita bisa copy paste aja sih. Ya, tapi kalau seandainya si Notion, kita bisa copy link dari atau share link dari aplikasi Notionnya sendiri. Ya, jadi si Chat GPT bisa copywriting, kita bisa cari-cari ide bisnis ya yang tepat sasaran, yang target oriented dan memaksimalkan customer service. Kemudian juga ada misalnya teman-teman mau mendesain flyer teman-teman pakai AI ya. Pakai AI dengan apa? Dengan pakai namanya aplikasi Midjourney or DALL-E ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada ide untuk buat ya hampir mirip sama Canva sih. Tapi kalau Canva mungkin lebih ke desain atau template yang sudah ada di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman mau desain sendiri, ya kira-kira template apa yang sesuai dengan selera teman-teman, bisa menggunakan dua automation ini. Ya, yang terakhir adalah untuk otomatisasi kerja antar aplikasi. Ya, ada Zapier dan Mac. Maksudnya apa? Terkadang kita nih kan dalam satu laptop atau dalam satu PC kita banyak buka aplikasi kan ya.
Terus kalau memang yang nanti RAM-nya nggak begitu gede, kadang-kadang suka lemot. Nah, ya kan? Setuju ya? Nah, kalau ah, kalau misalnya teman-teman pakai Zapier sama Mac nih ya, pakai Zapier sama Mac, nanti nanti teman-teman diarahkan untuk bisa ngebuka banyak aplikasi ya lewat satu item aplikasi Zapier or Mac gitu. Bisa Pak, memudahkan kita untuk ini sorry to say ya Pak, saya nggak dibayar loh Pak. Saya nggak sedang berpromosi, hanya sharing sedikit gitu ya, sepengalaman kita sebagai seorang apa teknopreneur untuk memaksimalkan atau mengefisiensikan kerja kita gitu kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, absennya jangan lupa ya. Sudah absen kan semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Sudah Bu. Udah, Bu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Baik, yang lain sudah jelas. Absennya di link ya. Ini tadi Idewa Gederaya Widiana. Maaf Bu, absennya di mana ya? Coba nanti Bapak scroll ke atas, itu ada link presensi di by Google Form. Bagaimana? Silakan, saya kasih waktu 1 menit kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silakan. Halo, Bu. Ya? Halo. Ya, mau nanya aja yang Iya Bu ya. tadi di slide Ya. yang berapa tuh saya lupa. Tapi yang apa tekno entrepreneurship sama entrepreneurship. Oh, Yang maaf tadi Ibu, kan juga, suaranya bisa lebih besar sedikit Bu. halo Bu, Iya, kejauhan ya dari link. Ya, Bu Yandri ya. ya, benar. Oke, Mau silakan nanya, Bu. Heeh. kalau misalnya untuk pelaku usaha yang eh, di wilayah yang internet connectionnya nggak stabil ataupun mungkin yang nggak, kalau yang ada beberapa wilayah yang memang belum ada listrik, tapi kalau di tempat aku dari NTT, kalau di tempat aku itu listriknya nggak stabil. Mhm. Nah, untuk menjangkau pasarnya itu kira-kira ada tips and tricksnya atau gimana ya untuk yang kalau memaksimalkan teknologi tadi? Oke, jadi ini Ibu Yandri betul ya? Iya, Ibu Yandri ini di NTT ya Bu, luar iya. biasa. Oke, ini Bu. Jadi dari hasil presentasi saya, memang digital itu lekat kaitannya dengan Internet of Things. Segalanya apa namanya? Semua serba internet, eh, semua by internet. Nah, di tempat Ibu itu di NTT tidak tidak ada akses sama sekali atau tidak stabil, Bu. Kalau di tempat aku itu kurang stabil. Berarti ada Jadi akses ya, Bu ya. ya ada. Cuman ya itu Oke. kadang Untuk belum dalam bernyambung ya. naik turun terus, beberapa menit tuh naik turun terus kayak gitu nggak stabil. Oke. Kalau menurut saya, Bu, Ibu bisa maksimalkan di e-commerce. Oke. Karena di e-commerce, Bu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya Ibu tahu, Ibu mungkin ada di e-commerce pernah pasang nggak, Bu? Pernah pasang produk Ibu nggak? Belum sih, Bu. Sudah pernah coba atau gimana, Bu? Apa kurang efektif? Karena apa, mikir yang tadi itu internetnya nggak stabil, jadi kalau kayak kan biasanya kita baru di status di FB atau karena kalau di daerah paling banyak itu memang dari FB ya, dari Facebook ya, Bu, atau di status WA. Nah, itu aja itu kadang nge-lag gitu kalau di post. Oke, mungkin gini Bu, bisa saya arahkan juga Ibu bisa buat website kecil-kecilan ya di WordPress itu kan murah murah banget Bu. Mhm.
gitu. Jadi minimal kalau misalnya nanti Ibu ketimbang apa namanya putus nyambung saat lagi komunikasi, nah Ibu bisa copy paste aja tuh nanti website Ibu, Hmm. bisa share ke apa namanya konsumen yang kira-kira potensial untuk membeli barang Ibu. Itu pertama, ya. Terus yang kedua, Ibu bisa aja sih kalau menurut saya bisa maksimalkan platform e-commerce, Bu. Iya. Coba aja dulu pada saat koneksi stabil, Ibu masukin tuh barangnya di mana? Di e-commerce, ya, Hmm. apapun itu. Itu kan karena semuanya di cover by apa namanya by sistem mereka ya, Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir kehilangan konsumen juga, karena kalau misalnya nanti kita sebagai seller buka aplikasi di sana atau kita jualan di sana, nanti ibu dapat fasilitas untuk misalnya ibu belum belum ada orang chat, terus ibu belum Hmm. balas gitu. Nanti diingetin tuh Hmm. sama sistemnya, Hmm. sama sistem bootnya gitu. Ada chat boot juga, Bu. Jadi kalau misalnya ibu lihat sekarang di Shopee, itu kan memaksimalkan orang-orang yang memang penjual-penjual yang memiliki koneksi kurang stabil. Nah, Ibu kalau perhatikan atau di Shopee atau di Tokopedia sekarang ada chatbot, Bu. Ya. Nanti chatnya konsumen Ibu nanti di backup sama AI. Oke. Tuh, misalnya nanya, Ya, ini nanti coba. barangnya ada gak gitu ya. Hmm. Nanti dijawab sama chatbotnya karena emang Ibu belum bisa akses, nanti dibales sama si chatbotnya. Karena sebelumnya Ibu memberikan informasi ya, kalau barangnya ready ya, Ya. saat koneksi Hmm. jaringan stabil ya. Nanti Ya. chatbotnya balas reply, Bu. Oh, barangnya masih ada sekian gitu. Itu Hmm. contoh kecil aja. Ya. Itu mungkin bisa dimaksimalkan lewat situ, Bu. Karena semuanya sudah di eh, eh, semua platform digital di Hmm. yang ada yang kita biasa pakai itu bisa Hmm. di backup sama chatbot AI, Bu. Oke, Bu. Ya, nanti coba. Nanti dicoba. Oke. Baik. Terima Terima kasih. kasih ya, Bu, atas pertanyaannya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau dia mau bertanya. Apakah slide ini akan dikirim ke Google Classroom? Apanya? Slide ini, Materi. Materinya. ya materinya, apa akan dikirim ke Google Classroom? Iya, Oke, baik. Nanti saya upload. Jadi semua materi yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman akses di GCR ya, di Google Classroom ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah jelas semuanya? Iya, Bu. Pasti cukup Sudah, Bu. jelas, Bu. Cukup jelas ya? Ya. Ya, Oke, Bu. baik. Terima kasih. Oh iya, eh udah ada ketua kelas belum? Belum, Bu. Enggak gini, karena setiap mata kuliah yang dibawakan dosen ada namanya kontrak perkuliahan, ya. Jadi kontrak perkuliahan maksudnya adalah komitmen antara dosen dan mahasiswa terkait pertama jam masuk, ya. Kemudian aktivitas yang terdapat dalam pengajaran, dan tata cara tertentu yang bisa kita sama-sama maksimalkan dan sama-sama kita komitmenkan, gitu. Nanti saya kirim kemana? eh atau nanti saya minta bantuan TU aja deh, minta bantuan TU untuk nge-share ke teman-teman ya, untuk kontrak perkuliahannya. Nanti perwakilan dari teman-teman saya minta tolong tanda tangan apabila sudah disepakati komitmen perkuliahan kita. Nanti saya minta tolong ditanda tangan, lalu nanti bisa dikirim atau di email atau diupload ke GCR juga boleh. Oke? Oke, Oke. makasih. Baik, Bu. Makasih kehadirannya ya, teman-teman semuanya. Sama-sama. Oke. Terima Serius, nggak kasih, ada Bu. pertanyaan lagi? Cukup, Bu. cukup, Bu. Next aja deh, Bu. Cukup, Bu. Karena masih banyak masukan yang perlu saya ini. Antara itu apa? Oke. Tadi technopreneur itu untuk mengembangkan usaha Oh, saya. oke Pak, siap. Ya, Siap Pak. terima kasih, Insya Pak. Allah nanti
bisa kita tampilkan dan bisa kita diskusikan bareng karena saya yakin di sini banyak juga pelaku-pelaku usaha yang mau maju dan sudah maju. Oke, terima kasih ya semuanya. Iya, Selamat terima kasih. siang. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Selamat siang, Bu. Oke, terima Terima kasih. kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin live, terima kasih. Assalamualaikum.